Mungkin banyak sahabat yang tidak asing dengan nama Ariel Sharon. Dia adalah Perdana Menteri Israel yang ke-11, menjabat dari 2001 sampai 2006. Nama aslinya Sinerman. Dia lahir di Palestina tahun 1928 dan meninggal tahun 2014 di Tel Aviv. Sejak masa kecil, dirinya didoktrin untuk mendukung gerakan Zionisme, sehingga kebencian terhadap rakyat Palestina sudah ada sejak masa kanak-kanak. Di masa tuanya yang pesakitan, di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan dia di akhir hidupnya. Ariel Sharon terbaring koma selama 8 tahun lamanya. Dia tersiksa dan sekarat. Ariel Sharon ketika menjadi Perdana Menteri Israel punya sejarah masa hidup yang kelam. Dia tidak bisa lepas dari kekejamannya terhadap rakyat Palestina. Oleh sebab itu, dia dijuluki si tangan besi. Selama kekejamannya, tidak terhitung berapa nyawa warga Palestina yang dia lenyapkan. Dia adalah otak dari terbunuhnya warga sipil Palestina yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Ketika itu Ariel Sharon menjadi seperti teror yang mengerikan. Banyak drone meluncurkan roket yang menghantam kawasan penduduk Palestina, hingga memakan korban 100 warga Palestina hanya dalam waktu seminggu saja. Figur Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban di kancah politik Timur Tengah dan internasional ketika masa itu. Ariel Sharon adalah sosok yang kontroversial. Dia terkenal sebagai jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina. Sampai akhirnya, sebuah kutukan melemahkan kekuasaannya yang semena-mena itu. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruangan operasi untuk dilakukan sebuah tindakan, karena dia memiliki luka yang membusuk. Kemudian operasi dilakukan untuk menyambung ususnya yang membusuk, dan racun infeksinya telah menyebar ke anggota tubuhnya yang lain. Otaknya tersumbat, menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya, dan membuat hidupnya dalam kondisi membusuk. Sejak 4 Januari 2006, dia dirawat di berbagai rumah sakit di Israel. Menurut Komite Keuangan Knesset, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta dolar atau setara dengan 25 triliun rupiah. Nyawa Sharon sangat terancam, kata juru bicara rumah sakit Yalbosem Levy kepada kantor berita Associated Press. Ketika itu Sharon memasuki usia 85 tahun. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Menurut seorang dokter yang merawat Sharon ketika memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon, ketika ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti itu, jawaban seorang dokter senior yang merawatnya mengatakan, kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Kemudian Ariel Sharon akan tetap seperti ini hingga lewat usia di atas 90 tahun. Sahabatku seiman, Sharon terbujur tidak berdaya dalam bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya. Dalam sebuah ruangan khusus di rumah sakit Tel Hasmer, di sebelah timur ibu kota Tel Aviv, tidak ada upacara khusus atau satupun ucapan simpati untuk lelaki 85 tahun itu. Semua orang telah melupakannya. Menurut mantan penasehat Ariel Sharon, kini kondisi mantan Perdana Menteri Israel yang kontroversial dalam sejarah Zionis terbujur lesu di rumah sakit karena mengidap stroke dan otaknya dibanjiri darah. Beberapa media internasional mengabarkan bahwa dia sudah mati. Ariel Sharon pernah dikabarkan pulih pada tahun 2006, tapi kemudian masuk lagi ke rumah sakit. Meskipun keluarganya sudah memutarkan musik Mozart yang menjadi kesukaannya itu, tetap saja hal itu tidak membantunya. Bulan ke bulan, Ariel Sharon semakin sekarat. Dia tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan otak. Kali ini, infeksinya menyerang paru-paru, ginjal, dan darahnya.
Kemudian jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburuk keadaannya. Tim dokter kebingungan dengan penyakit yang diderita Sharon. Mereka hanya mengabarkan bahwa Sharon semakin memburuk. Sebelum Sharon jatuh koma, asistennya pernah bercerita bahwa Sharon sering mimpi buruk. Dalam mimpi buruk itu, dia diamuk oleh warga Palestina. Tangan dan kakinya diikat dan diarak penduduk keliling Gaza, kemudian dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu terus-menerus berulang setiap malamnya. Asistennya itu bercerita kepada orang-orang Israel di tahun 2008 silam. Kemudian ditanggapi oleh media-media Asia Barat dan dikatakan musuh Allah telah mendapat balasan atas kekejamannya kepada rakyat Palestina yang selalu menumpahkan darah rakyat Palestina. Dan darah yang menyumbat juga membanjiri otaknya, menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya adalah balasan atas apa yang dia lakukan. Semasa kanak-kanak, dia mendapat doktrin membantu Zionis dan membenci rakyat Palestina. Kemudian pada usia 14 tahun, Ariel Sharon mulai memasuki organisasi bersenjata. Dia bergabung dengan kelompok mafia Haganah, dan beberapa tahun kemudian masuk satuan infanteri Israel Brigade Alexandroni. Sebagai tentara, dia gemar melakukan serangan brutal. Apalagi ketika ditunjuk sebagai komandan, kekejamannya semakin menjadi. Dalam berbagai pertempuran yang dialami, Ariel sempat terluka dan hampir saja tewas. Karir militernya terus naik pada tahun 1949, dan dia dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Tidak hanya berkarir di militer, tahun 1950, Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem dan mengambil studi sejarah dan kultur Timur Tengah. Karena konflik Israel-Palestina semakin memanas, 1 tahun kemudian, Ariel aktif kembali di militer Israel dengan pangkat mayor dan memimpin pasukan khusus unit 101. Unit pasukan khusus ini bertugas menyergap gerilyawan Palestina. Mereka dikenal sangat kejam dan brutal. Pada tahun 1953, mereka pernah membantai 69 penduduk Palestina. Akibatnya, Ariel mendapat julukan baru, yakni penjagal dari Beirut. Perang demi perang terus diikutinya, mulai perang di Terusan Suez, perang 6 hari dan perang Yom Kippur. Perang yang membuat nama Ariel Sharon naik itu rupanya membuat nasibnya beruntung karena memiliki pangkat mayor jenderal. Dan juga foto Ariel yang bagian kepalanya terbalut perban ketika bertempur di Terusan Suez bahkan menjadi simbol kekuatan militer Israel. Setelah perang berakhir, Ariel terpilih sebagai anggota kabinet di Israel. Akan tetapi, pada tahun 1974, Ariel mundur dari kabinet sekaligus pensiun dari dunia militer. Ariel Sharon kemudian bergabung dengan partai politik yang selanjutnya menjadi kendaraannya meraih kesuksesan. Selain aktif di partai, Ariel juga dipercaya sebagai penasehat Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Kemudian tahun 1977, Ariel kembali ke Knesset dan menerima jabatan Menteri Pertanian pada tahun 1981 sampai 1983. Ariel menjabat Menteri Pertahanan dan pada periode itu, perang antara Israel dan Lebanon kembali berkobar dan diwarnai pembantaian 3.000 pengungsi Palestina di Kem Sabra dan Satila oleh milisi Palagis tentara Israel yang menyerbu Lebanon atas perintah Ariel Sharon. Ariel Sharon pun dianggap gagal menyelamatkan pengungsi dan dituduh melakukan pembiaran terhadap pembantaian itu. Lalu nama Ariel Sharon kemudian tercoreng, dan pria yang telah dicap sebagai penjagal dari Beirut ini memilih mengundurkan diri di tahun 1984. Ariel Sharon membuat strategi politik lagi dan bergabung di Knesset. Sejumlah jabatan yang tidak berkaitan dengan pertumpahan darah telah dipegang oleh Ariel, antara lain Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Perumahan dan Konstruksi, dan Menteri Infrastruktur. Lalu pada tahun 1998 menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
tahun 1999, secara kebetulan Benyamin Netanyahu mundur sebagai ketua partai. Posisi itu membuat Ariel secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri Israel pada Februari 2001. Sebagai Perdana Menteri, Ariel Sharon lagi-lagi membuat langkah kontroversial. Dia membentuk koalisi Persatuan Nasional dan mendorong perdamaian Israel-Palestina. Sebuah keputusan yang dahulu sangat ditentangnya. Sharon bahkan memerintahkan penarikan mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Langkah ini ternyata membuat Partai Likud terpecah di jalur Gaza. Peran keamanan mulai dipegang pejuang yang kemudian memperdaya Israel, yakni Hizbullah. Perpecahan Partai Likud membuat Ariel Sharon marah. Tidak lama kemudian, pada November 2005 silam, dia membentuk partai politik baru bernama Kadima. Langkah politik dan karir Sharon sebagai Perdana Menteri terhenti ketika pada bulan Desember penyakit stroke menyerangnya setelah lebih dari 100 hari terkapar tidak sadarkan diri. Kemudian digantikan Wakil Perdana Menteri Ehud Olmert ketika pasukan Israel berhasil dipukul mundur Hizbullah, dan Perdana Menteri Ehud Olmert harus bertanggung jawab terhadap kekalahan perang itu. Ariel Sharon tidak mengetahuinya sama sekali karena masih mengalami perawatan intensif. Kemudian pada 11 Januari 2014 silam, Ariel Sharon meninggal dunia dalam kondisi tragis setelah 8 tahun mengalami koma dan membusuk ketika masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Sampai ketemu di kisah-kisah penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.